Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis kinerja engine turbofan CFM563. Nama saya Muhammad Sultan Zulkarnain, kelas D3 Teknik Mesin, NIM 2019-30258. Pendahuluan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada performa suatu tipe engine turbofan yang digunakan pada pesawat komersial dengan tipe CFM563. Pengujian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap pengujian. Tahap pengujian tersebut adalah startup, minimum idle, approach idle, maximum continuous take off, dan acceleration. Setiap pengujian memiliki karakteristik masing-masing, sehingga kerja efisiensi dan gaya dorong pada setiap kondisi berbeda pula. Metodologi turbin gas. Engine turbofan CFM563 adalah sistem turbin gas dengan siklus terbuka yang terdiri diffuser vane, booster, kompresor, ruang bakar, turbin tekanan tinggi, turbin tekanan rendah, dan nozzle. Nozzle pada engine ini dibagi menjadi dua, yaitu nozzle dingin dan nozzle panas. Nozzle panas adalah nozzle yang berada pada aliran utama, yang mana alirannya melalui proses pembakaran. Sedangkan untuk nozzle dingin, udara yang melalui fan langsung diteruskan ke nozzle dingin tanpa proses pembakaran. Dan seperti itulah gambarannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari perhitungan yang dilakukan dapat diambil suatu perbandingan kerja, energi, dan gaya dorong, baik idle maupun aktual pada engine. Data-data tersebut dalam grafik ditunjukkan pada gambar ini. Ketiga gambar tersebut di atas menunjukkan perbandingan besar kerja yang diperlukan pada saat proses kompresi antara kondisi aktual dan kondisi ideal serta jumlah closures-nya pada tiap-tiap kondisi pengujian. Ketiga gambar tersebut di atas menunjukkan perbandingan besar kerja yang diperlukan pada saat proses kompresi antara kondisi aktual dan kondisi ideal serta jumlah closures-nya pada tiap-tiap kondisi pengujian. Untuk meningkatkan tekanan fan, booster, dan HVAC memerlukan kerja yang diperoleh dari turbin. Secara ideal, kerja yang dibutuhkan kompresor akan lebih kecil dengan kenaikan temperatur yang lebih kecil digunakan pula. Namun secara aktual temperatur meningkat lebih tinggi dan kerja yang dibutuhkan kompresor menjadi lebih besar, sedangkan tekanan yang dihasilkan sama. Fenomena tersebut diantaranya disebabkan oleh 1. Tidak balance-nya suhu sehingga menghasilkan tekanan dan suhu sehingga menghasilkan tekanan dan temperatur yang berbeda pada setiap titik suhu kompresor. Adanya kebocoran sepanjang lintasan tiap-tiap tingkat kompresor. Yang terakhir, ketidakakuratan alat ukur yang digunakan. Gambar ini menunjukkan adanya penurunan pada kondisi
approach idle, besarnya energi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh temperatur masuk dan temperatur keluar dari ruang bakar. Walaupun energi masuk lebih kecil, approach idle menghasilkan kerja turbin yang lebih besar dari kondisi minimum idle. Gambar selanjutnya menunjukkan kenaikan kerja alat ekspansi di setiap tahap kondisi pengujian. Pada gambar 11 terjadi penurunan hal ini disebabkan karena perbedaan kerja idle dan aktual semakin kecil. Kerja yang dihasilkan oleh turbin dibagi menjadi dua. Yang pertama digunakan sebagai pemutar kompresor, sedangkan selebihnya disalurkan ke nozzle. Pada nozzle, kecepatan fluidanya dinaikkan sehingga menghasilkan gaya dorong. Gambar selanjutnya adalah grafik yang menunjukkan perbandingan besar energi keluar pada kondisi aktual dan idle yang terjadi pada exhaust nozzle. Nilai energi yang keluar dari sistem turbin gas ini dipengaruhi oleh perbedaan temperatur masuk dan temperatur keluar sistem turbin gas. Dilihat dari gambar 14, terjadi perubahan nilai energi yang dikeluarkan, ada sedikit penurunan pada approach idle dari kondisi pengujian sebelumnya. Fenomena ini disebabkan sistem pendingin pada turbin mulai bekerja dengan baik sehingga terjadinya penurunan temperatur pada gas yang keluar dari HPT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 15. Dengan demikian sudah jelas bahwa dengan turunnya temperatur pada approach idle, maka energi yang keluar akan menurun juga. Semakin tinggi selisih antara energi masuk dan energi keluar yang dihasilkan sistem, maka nilai efisiensi thermal yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dilihat dari gambar 16, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan efisiensi pada setiap kondisi pengujian. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi thermal dari sistem ini adalah dengan cara meningkatkan energi yang masuk dalam dan menurunkan energi keluar sistem. Gaya dorong yang terjadi pada engine ini diperoleh dari dua buah nozzle yang terdiri dari nozzle dingin dan nozzle panas. Gaya dorong yang terjadi sangat dipengaruhi oleh massa aliran udara yang melalui nozzle dan kecepatan gas yang keluar dari nozzle. Artinya, semakin banyak massa aliran udara dan tingginya kecepatan yang melalui nozzle, maka gaya dorong yang dihasilkan akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Gambar ini menunjukkan adanya kenaikan gaya dorong pada tahap-tahap pengujian. Kesimpulan dan saran dari pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan. Engine turbofan CFM digunakan untuk dapat menghasilkan terus gaya dorong pada pesawat dari hasil pengujian dan perhitungan yang diperoleh. Penulis mendapat selisih efisiensi thermal sebesar 9,59% pada kondisi take off. Yang ketiga, penurunan efisiensi thermal pada engine CFM 563 antara lain disebabkan pengaruh perubahan dimensi akibat material yang bergesekan, pengaruh kondisi lingkungan sekitar,
Sekian dan terima kasih.